Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Selani dari kelas 04 SMJK 012. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial regresi data panel pada EPIUS 13. Nah, dalam tutorial ini kan menggunakan AI regresi data panel, yaitu gabungan antara course session dan time series. Langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Kali ini saya akan menggunakan EPIUS 13. Nah, langkah selanjutnya kita klik file, kemudian new, pilih work file, kemudian pilih balance sheet panel. Datanya dimulai dari 2017 sampai 2021. 2017 2021. Ini merupakan data balance sheet panel. Kemudian cross sessionnya ada 5. Kenapa di sini balance sheet panel? Karena periode setiap cross sessionnya sama, yaitu dari 2017 sampai 2021. Kemudian klik OK. Langkah selanjutnya yaitu kita copy datanya, kita blok sampai bawah. Kita copy datanya, kemudian quick empty group, kemudian kita paste datanya ke sini. Oke, pas, kita beri nama X1, ini kita hiasin aja, kemudian X2, sebentar, ini X3, kemudian Y. Ini kita close aja, langsung kita pilih yes, kemudian yes. Nah, nama ini sesuai dengan data Excel yang ada tadi kita buat. Nah, langkah pertama kita akan melakukan yaitu pemilihan model dengan uji cow. Kemudian langkah selanjutnya untuk melakukan uji cow, kita blok untuk X1, X2 dan X3 serta Y-nya. Kemudian klik kanan, open as question. Kita buat rumus. Y spasi C spasi panel option, kemudian kita pilih fix, kemudian kita oke. Kemudian pilih view, kemudian kita pilih uji cow. Ini yang pertama. Nah, ini adalah hasil uji cow, tinggal kalian copy, klik kanan, kemudian oke, kemudian kalian pastekan. Nah, ini untuk hasil uji cow-nya. Nah, hasilnya kemudian yang saya tandain ini 0,0239.
Standarnya, jika nilai probability lebih besar dari 0,5, maka yang terpilih adalah CEM. Sedangkan jika nilai probability kurang dari 0,5, maka yang dipilih adalah FEM. Dalam tutorial ini, nilai probability yaitu 0,0239, maka yang terpilih adalah FEM ya. Ketika yang terpilih adalah FEM, maka harus dilanjutkan dengan uji Hostman. Caranya, kita klik estimate, panel option kita pilih ke random, kemudian oke. Kemudian view kita pilih Hostman. Nah, ini dia hasil uji Hostman. Tinggal kalian blok. Kemudian oke, terus kemudian kalian paste lagi. Ini dia hasil nilai uji Hostman. Nilai probability 0,1655, lebih besar 0,05, maka yang terpilih adalah model REM ya teman. Kemudian untuk dilanjutkan untuk uji LM, caranya kita klik estimate, panel option ke non, kemudian oke, view kita pilih uji LM. Ini dia hasilnya untuk uji LM 0,9366, lebih besar dari 0,05, maka yang terpilih adalah CEM. Ini dia CEM. Nah, langkah selanjutnya, berdasarkan hasil uji Chow, uji Hostman dan uji LM, maka model yang terbaik dalam penelitian ini adalah CEM. Karena yang terakhir adalah CEM. Maka harus dilanjutkan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah multikolinearitas dan heterokedestasitas. Artinya ketika nanti model yang terpilih CEM ataupun FEM, maka uji asumsi klasik yang dilakukan berdasarkan referensi Basuki dan Yuliadi dan Napitupulu dan kawan-kawan. Hanya multikolineritas dan heteroskedasitas saja. Nah, yang pertama yang akan saya uji yaitu uji multikolineritas. Kemudian pilih estimate, panel option. Karena non ini adalah CEM, kemudian kita langsung oke. Quick. Kemudian kita pilih quick, group statistik, kemudian correlation. Kemudian variabelnya kita hapus. Oke. Nah, ini dia untuk hasil uji asumsi klasik. Untuk angka yang dilihat bisa kalian lihat yang udah saya tandain ini. Nah, standar uji multikolineritas dalam data panel, nilai correlation harus lebih kecil dari 0,85. Maka dapat disimpulkan
bahwa terbebas multikolinaritas atau lulus uji multikolinaritas. Di sini dapat dilihat koefisien korelasi X1 dan X2, X1 dan X3, dan X2 dan X3. Semuanya di bawah 0,85. Maka dapat disimpulkan lolos uji multikolinaritas. Selanjutnya kita akan menguji heteroskedastisitas. Ini saya close aja. Yes. Di dalam regresi data panel yang digunakan adalah heteroskedastisitas Gleiser. Caranya ini kita close. Yes. Kemudian kita blok lagi X1, X2, X3 dan variabel Y-nya, kemudian open. Kemudian kita open as equation. Ini kita hapus. Kemudian kita ketik ABS buka kurung resid spasi C spasi, kemudian panel optionnya non tetap, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah heterokedisitas Gleiser. Standarnya nilai probability harus lebih besar dari 0,05. Ini cuma X1 aja yang lebih besar dari 0,05. X2 dan X3 di bawah 0,05. Artinya tidak lolos uji heteroskedisitas. Kalian bisa melakukan transform data, tetapi dalam tutorial ini sebelumnya saya sudah melakukan pengolahan data running terlebih dahulu, dan ketika saya transform pun hasilnya tetap terkena heteroskedisitas untuk X2 dan X3-nya. Maka solusi lain kita gunakan alternatif lain. Kita klik estimate, kita buat di sini, kita hapus dulu. Kemudian kita tambahkan variabel Y. Kemudian panel optionnya tetap non, karena model yang terpilih adalah CEM, jadi untuk cross sectionnya kita masih menggunakan non. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah heteroskedisitas residual. Kemudian kita bisa lihat, kita klik view actual, kemudian kita pilih residual graph. Nah, ini untuk hasil uji heteroskedastisitas, dan untuk hasilnya bisa kalian copy, kemudian bisa kalian paste di Word-nya. Penjelasannya, dari grafik residual berwarna biru ini dapat dilihat tidak ada yang melewati batas 500 dan minus 500. Artinya nilai residual ini harus berada di antara plus 500 bahkan plus 500. Di sini minusnya 1,2, sedangkan plusnya itu ada di 1,2. Berarti masih berada di antara plus minus 500, bahkan sangat jauh, yang sangat jauh. Dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau lulus uji heteroskedastisitas.
Demikian penjelasan saya mengenai uji regresi data panel. Sekian, terima kasih.